Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Dan kali ini Bunda ditemani oleh Frisly. Hai Bun. Jadi kata tim itu sudah banyak yang request pasti sama Frisly. Tapi yang pastinya MOP lovers di rumah udah pasti tahu kalau misalnya Frisly ini adalah salah satu anak indigo. Jadi dia bisa melihat kejadian apa gitu ya kan, yang tidak terlihat oleh orang-orang biasa gitu. Tapi Frisly, Marsha ikut gak sih ke sini? Marsha ikut. Marsha ikut. Pasti Marsha juga excited banget Bun buat nyeritain hal-hal kayak gini. Karena biasanya Marsha tuh lebih bawel. Kalau Bunda lagi nanya, Marsha di sana tuh kayak gimana sih aktivitasnya dan lain-lain, Marsha lebih bawel. Oh gitu. Kalau kayak gitu nanti kita bisa dong ya Ngobrol-ngobrol bareng Marsha. Tapi kadang tuh Marsha tuh soalnya suka menghilang kembali tiba-tiba. Terus ntar dia isengnya gitu loh. Iya, berasa ya. Iya, kalau di lumayan. KBP tuh mungkin kadang dia tuh kayak ngerasa, oh ini bahaya, oke ngejauh dulu. Oh ini perlu dijagain, kalau di sini kan dia ngerasa aman. Makanya dari Aman tadi ya. Marsha standby. Oke, nggak ada yang perlu dijagain, jadi dia di sini aja nonton. Oke, MOP lovers, kita akan membahas suatu lokasi horor yang menjadi rekomendasi dari MOP lovers di rumah. Mungkin MOP lovers sudah banyak yang mengenal dan pernah mendengar lokasi Lawang Sewu. Sebuah bangunan peninggalan Belanda yang berlokasi di kota Semarang. Dan lokasi ini menyimpan banyak hal mistis. Konon katanya Lawang Sewu menjadi salah satu bangunan terangker yang ada di Indonesia se-Asia. Wow, se-Asia. Memang sehoror apa sih? Ini belum apa-apa Bunda udah merinding. Tapi Bunda tuh foto priwet sama ayah di Lawang Sewu tau. Berarti udah pernah ke sana Udah langsung? pernah ke sana gitu. Tapi kan sekarang kalau misalnya itu, setahu Bunda sekarang tuh udah jadiin tempat wisata dan gak ada horor mistisnya lagi gak sih? Justru enggak Bun, itu dijadiin tempat wisata karena terkenal sama horornya. Tapi buat orang-orang yang berpikir positif, kayak misalnya Bunda tadi bilang, aku mah datang ke sana priwet dan gak ngerasa apa-apa. Iya. Ya karena tujuannya beda. Ada banyak orang yang sengaja datang ke sana buat nyari hantu. Buat nyari hantu, kebetulan karena di situ kan lokasinya bagus. Jadi Bunda waktu itu rencananya pada saat mau nikah itu mau priwet di 5 negara. Oke. Tapi karena ya biasa kita syuting kan izinnya susah ya. MOP lovers, jadi akhirnya nggak dapet izin. Akhirnya emang bener-bener pengen foto ala-ala Belanda gitu. Jadi pilih ke Lawang Sewu dan emang hasil fotonya bagus-bagus banget. Karena bangunannya masih berasa ya Bun, berarti Betul. pada saat kesana masih berasa Belandanya Tinggi banget. gitu. Kayaknya Marsha suka deh kalau ke sana. Marsha malah takut banget ke sana. Karena kebetulan aku juga pernah datang ke sana. Berarti kan Frisly sama Bunda udah pernah langsung nih ke tempatnya Lawang Sewu, ke tempat yang banyak orang bilang itu tuh adalah kerajaan setan. Tapi Frisly lihat deh, ini kalau Frisly lihat fotonya, kalau misalnya Frisly bilang kerajaan setan, Frisly lihat ini bagus banget. Kita lihat ya, MOP lovers, ini ada fotonya. Kalau dari fotonya emang bagus banget dan bangunannya karena memang masih asli bangunan Belanda, itu tuh masih berasa banget kayak kita nyaman ya Bun. Iya. Nggak ngerasa pengap gitu kan, karena semuanya tinggi-tinggi. Padahal antara satu ruangan ke ruangan lainnya, itu kayak jembatan antara pintu satu ke pintu selanjutnya. Jadi kalau dibilang Lawang Sewu itu kenapa sih bisa angker banget? Menurut aku, karena aku juga udah pernah datang langsung ke sana. Di sana itu di tahun 1904, itu tuh pertama kali di mana orang-orang Belanda itu mengisi tempat tersebut. Terus kalau misalnya Frisly lihat foto ini, ada sosok apa yang dominan? Mungkin yang langsung ingin bercerita kah? Atau mungkin yang serem? Atau mungkin yang malah menutup diri? Kalau yang paling serem di sana itu terkenal sama kuntilanak merah. Dan waktu datang ke sana juga memang ketemu. Tapi banyak juga Frisly itu ketemu sama noni-noni Belanda. Terus juga orang-orang Belanda yang bener-bener masih berpakaian sangat amat lengkap, tapi penuh darah tuh kayak bekas tembakan Bun. Jadi kayak bolong-bolong darahnya tuh percikannya bener-bener kayak bulat-bulat aja di sepanjang gaunnya atau bajunya gitu. Tapi kalau kuntilanak merahnya ini terkenal banget, ada 2 kuntilanak merah. Ada 2? Ada 2. Itu di satu tempat bukannya biasanya ada yang paling penguasa ini satu gitu Satu. ya kan?
Ini sampai 2. Kalau di sini tuh 2 karena kayaknya memang udah pernah dibersihin, Bun. Jadi secara penglihatan juga Lawang Sewu itu adalah tempat yang sudah pernah dibersihkan. Mungkin sama orang-orang yang paham juga pernah dipagerin. Tapi ya balik lagi karena itu udah terkenal dengan mistisnya, orang-orang lain percaya, banyak orang yang masih sengaja datang untuk meminta-minta. Apalagi di sana ada satu pohon yang besar, itu gede banget. Pohon itu tuh terkenal katanya kalau ada malam apa gitu, aku lupa. Tapi katanya itu, Bunda tahu Tinkerbell? Ada makhluk kecil-kecil kayak Tinkerbell. Bukan jenglot kan? Bukan jenglot. Jadi itu kayak kata mereka kalau misalnya ada orang yang ngelihat, bahkan kita ngelihat kayak ada kunang-kunang ke baju kita atau kemana, itu artinya kita mendapat rezeki. Karena yang di sana itu katanya peri-peri baik. Tapi kalau yang Frisly lihat Di pohon itu tuh ada kayak sosok genderuwo. Tapi bedanya sama genderuwo yang sering kita temuin nih, Bun. Kalau kita kan ketemu genderuwo menyerupai manusia. Kalau ini genderuwonya gede, punya tanduk 2. genderuwo punya tanduk. Iya. Aku jarang denger sih. Maksudnya selama ini kan biasanya ya berbulu. Genderuwo berbulu, hitam, besar gitu. Kalau ini dia bertanduk. Artinya memang sudah pernah merasakan darah manusia ataupun hewan. Itu sih. Oke. Dan di sana juga ada ruang bawah tanah yang menjadi tempat eksekusi mati bagi para tahanan saat Perang Dunia. Apakah jasad mereka tinggal di sana? Ada. Aku sambil ngeliat fotonya aja aku merinding gitu. Itu masih ada genangan-genangan air nggak sih? Serem loh. Jadi waktu aku datang, aku tuh ke Lawang Sewu kan 2 kali ya, Bun. Yang pertama itu aku masih sempat masuk ke bawah. Ke sini? Jadi dibolehin, tapi nggak ke sininya. Jadi dia tuh ada 2 tangga. Yang satu tangganya itu kayak melingkar, yang satunya lagi lurus. Tapi tangga kecil banget. Buat 1 orang 2 orang? 2. Bisa dibayangin ya, mobil lovers 2 orang doang itu kecil Dan itu banget. besi, udah maaf ya tapi karatan banget, jadi udah bahaya. Jadi alasan dari si penjaga di sana bilang katanya ini memang sudah diminta sama pemerintah juga, diminta sama pengelola untuk ditutup. Selain karena gangguan mistis, yang kedua juga karena katanya bawah tuh udah mulai rapuh. Iya loh, kalau misalnya itu kan takut bahaya kan. Tapi kalau ditanya tentang, tadi kan kita ngomongin tentang si genderuwo bertanduk, terus juga kuntilanak merah. Yang paling kuat itu memang makhluk yang ada di ruang bawah tanah ini. Apa karena jasad tahanan yang dulu ditinggal di situ? Kalau misalnya tentang kejadiannya, jadi eksekusi matinya itu mungkin kalau sekarang kita mikir eksekusi mati mungkin satu orang dieksekusi sama banyak tentara atau apa. Tapi kalau misalnya zaman dulu itu banyak bener-bener barengan gitu, Bun. Dan mereka tuh eksekusinya udah bukan yang normal lagi, jadi kayak membabi buta. Maksudnya gimana sih? Cuman dikurung di ruang? Enggak, di borgol gitu tangannya dan kakinya. Terus ada yang pakai pedang langsung. Ada juga yang ditembak, bahkan ada yang dibuat untuk merasakan sakit dulu. Mati perlahan di sini. Iya, gitu ya? betul. Aduh, tapi kalau misalnya tadi kamu bilang sosok genderuwo, sosok kuntilanak merah, ada sosok apa di sini? Kalau di sini aku ngelihatnya tuh kayak tengkorak besar banget. Dia kan bener-bener kalau tengkorak kan nggak ada kulit lagi ya, Bun, kayak Apa tulang tengkorak? aja. Kayak kantong gede kan? Iya, Mungkin gede. karena kumpulan dari banyaknya orang yang meninggal di sana. Kayaknya sih karena zaman dulu tuh evakuasi mayatnya nggak langsung, apalagi mereka merasa yang dibunuh itu adalah orang-orang yang pantas. Jadi didiemin gitu aja. Jadi satu ruangan, bayangin, Bun, kalau misalnya udah ada, rumahnya gimana tuh ya? udah ada yang meninggal, ya udah tahanan lainnya ya udah digeret melewati mayat-mayat atau bahkan mereka menginjak badan temannya sendiri. Itu kayak gitu. Terus kalau yang udah ada, maaf ya, kayak belatung-belatung gitu gimana kan? Maksudnya pasti udah ada yang busuk gitu atau apa gitu? Katanya kalau zaman dulu, kata penjaganya ya, katanya kan dia tuh diceritain sama kayak kakeknya gitu-gitu. Katanya bahkan kakeknya tuh pernah ngeliat orang kita dipaksa untuk memakan, maaf ya, tapi kayak misalnya temennya meninggal, udah busuk, itu disuruh makan. Karena nggak dikasih makanan sama sekali, Bun. Jadi gimana caranya kalian survive di dalam sendiri gitu? Iya, dan itu untuk udaranya tuh kecil banget. Jadi aku tuh waktu ke Lawang Sewu emang penasaran kan, Bun. Jadi aku masuk ke semua ruangannya sampai ke atas. Jadi atas itu sebelum ke genteng ada kayak satu ruangan besar. Di situ aku ngeliat pernah ada perempuan yang bunuh diri waktu lagi datang ke sana. Terus di sana si penjaganya langsung ngomong, "Non, maaf, tapi itu jadi rahasia aja ya, memang itu katanya pengaruh dari jin-jin Belanda, noni-noni Belanda yang tidak diperlakukan dengan baik. Mereka masuk ke tubuh kita yang datang cuma mau jalan-jalan gitu, wisata, tiba-tiba dibikin loncat."
Karena jendela di atas juga gede. Jadi kayak dibikin loncat dari atas bangunan Lawang Sewu, Bun. Setinggi itu. Dan keadaannya ya meninggal langsung di tempat. Tapi balik lagi ya MOP Lovers, ini apa yang Frisly pernah lihat. Betul. Dan apa yang pengalaman kita sharing gitu. Dan kembali lagi ke kepercayaan masing-masing gitu. Kalau misal satu hal yang positif, cerita-cerita kalian bisa ambil serap yang baik-baiknya, positif-positifnya gitu. Dan kalau misalnya ke tempat manapun, kita tuh harus sebelum pergi mungkin doa dulu, apa dulu gitu loh, minimal misi-misi, permisi gitu sama mereka. Kalau misalnya Bunda pada saat foto private itu untungnya lancar banget, nggak ada gangguan apapun. Karena memang niatnya kan emang udah baik gitu loh, Bun. Karena gini, sifatnya jin itu kan kayak yang kita sering bilang ya, Bun, manipulatif gitu. Tapi di lain sisi sebenarnya dia tidak akan mengganggu kita kalau dia tahu niat kita tuh ke dia atau datang ke tempat itu emang, oh gue datang ke sini cuma mau main, gue datang ke sini cuma mau foto, cuma mau tahu sejarahnya, dia nggak akan mengganggu. Tapi biasanya kalau niat kita dari rumah emang, oh Lawang Sewu serem, emang ada apa sih di sana, kita nantangin, ditongolin deh tuh langsung. Iya langsung deh, mau lihat kan? Ini aku gitu ya. Langsung dikasih lihat. Terus kabur deh habis itu, kaget. Aduh. Katanya di sana juga ada sosok pocong yang bisa menembus tembok utama Lawang Sewu dengan keadaan wajah yang sudah hancur. Tapi kira-kira apa tujuan mereka? Maksudnya kalau misalnya sampai ada orang yang kayak tadi Frisly bilang, mana sih katanya serem, terus tiba-tiba ngelihat pocong yang wajahnya hancur kayak gitu, apa nggak? Semaput tuh, langsung kayak di tempat. Freeze gitu nggak sih? Dan MOP Lovers ini kita ada fotonya yang katanya spotnya yang sering melihat sosok tersebut. Pocongnya tuh ya. Kalau yang Frisly lihat ada nggak sosok tersebut? Bener ada pocong itu. Oh, aku kirain takutnya jin yang lain memanipulatif pura-pura gitu ya. Gitu kan, karena udah banyak yang percaya itu kan kadang mereka suka menyerupai. Betul. Kan. Ini tapi enggak? Ini beneran ada pocongnya, pocong muka hancur, dan sebenarnya pocong itu bukan korban yang meninggal di Lawang Sewu ya, justru itu adalah korban kecelakaan. Karena kan kalau yang aku lihat mungkin tatanan jalanan zaman dulu ya, Bun, itu kan nggak kayak kita yang sekarang ada rambu-rambu yang kita bisa stop dan lain-lain. Kalau ini tuh ditabrak, habis itu dililit sama kain. Kalau zaman dulu tuh mungkin ada kain-kain, karena kan mobil-mobil Belanda tuh gede-gede banget ya, jadi tabrak terus dililit kain terus dibuang kayak ke selokannya gitu. Tapi di sini kira-kira ada berapa pocong? Kalau yang aku lihat dari fotonya memang yang paling jelas itu satu pocong. Tapi banyak juga jin yang tadi Bunda bilang menyerupai seolah-olah dia itu bentuk pocong. Si pocong itu? Iya, padahal itu mungkin cuma aura-aura jin yang dia bisa menyerupai menjadi perempuan, dia bisa jadi apa, kayak gitu. Jadi ingat, sekali lagi Bunda ngingetin kalau misalnya kalian MOP Lovers di rumah, kalau mau kemana-mana dengan niat yang baik, doa dulu, terus misi-misi ya kan. Betul. Dengan seperti itu ya para mungkin makhluk-makhluk yang lain ngerasa ya udah dia datangnya tujuannya beda, ya tujuan gue juga beda. Saling menghargai gitu ya. Tapi karena ini kan banyak orang-orang Belanda gitu ya kan. Iya. Gimana kalau misalnya kita ngobrol sama Marsha? Boleh. Marsha kira-kira takut gak ya? Marsha tuh takut, jadi waktu itu aku datang tuh Marsha sama sekali nggak nemenin. Karena dia bilang ada sosok Belanda yang mau menculik dia. Tapi coba nanti Bunda tanya aja ya. Oke. Ada apa sih sebenarnya dan di mana tempatnya? Tapi maksudnya kalau makhluk-makhluk begitu emang bisa saling culik ya? Bisa, Bun. Kalau misalnya dia lebih kuat, dia tuh bisa menarik makhluk yang ngejaga kita. Contohnya misalnya kita bawa sesuatu yang sebenarnya dia niatnya cuma buat ngejagain aja. Tapi kita ketemu sama peliharaan dukun, dia tuh lebih kuat. Nah, punya kita bisa ditarik sama dia, jadi kitanya nggak ada yang ngejagain gitu. Jadi sebelum orang biasanya sebelum orang berniat jahat, apalagi sampai nyantet ngirimin sesuatu, itu pasti dia ngirim jin buat nge-clear area, ibaratnya kayak gitu. Kayak dibikin, oh di sini ada apa, diambil-ambilin dulu, kayak gitu. Kira-kira ada istilah kasarnya kayak ada satpam Iya, atau benar. ada ajudan, ada apa, semua clear Clear dulu, baru ke kita. Bisa gitu. Kita langsung ngobrol kali ini sama Marsha. Tapi Marsha dari tadi main terus di sana. Seneng kali ya, banyak main. Ya, Di sana. Enggak, sini. Tempat main. Halo semuanya, Iqbal Marsha. Hai kakak. hai Marsha. Marsha udah berapa kali ya ke rumah aku? Main-main hanya lihat mainan dengan si kuncir dua. Nia ya?
Yang baby? Ya, karena Emang Nia bisa main sama kamu? Bisa lihat aku ya. Dia panggil kakak. Kakak, aku main lagi. Aku di atas dia. Dia tunjuk bilang kakak. Bener. Kamu merinding. Bener. Tidak apa iya, kan? emang dia selalu nanya kakak mana, tapi kakak bukan Visi, kakak, ada kakak gitu. Mungkin dia berarti manggil Marsha, makanya aku bingung. Ya, kalau kakak dan Visi sedang syuting tempat seram, aku kadang datang ke sini saja. Karena baby belum tidur. Iya, babynya tungguin kakak pulang. Tungguin bundanya pulang. Tapi kalau misalnya kakak main yang kuncir 2, kalau yang kuncir 1? Kalau kuncir 1 suka juga aku main, tapi tidak bisa lihat aku. Kakak kuncir 1 sudah disembuhkan. Oke, kalau kayak gitu Marsha, ini kan kita lagi ada foto di Lawang Sewu. Ya, kenapa tadi Visi bilang kalau misalnya kamu nggak berani ke situ? Ya, karena ada pasangan Belanda, ada ibu, ada bapak Belanda selalu mencari anaknya. Terus kamu emang anaknya? Tidak, tapi dia suka ganggu anak kecil, disimpan di ruangan. Masuk dalam lemari dan tempat di sana. Berarti dia bukan sayang dong. Itu dia apain? Kenapa? Karena mereka ingin seperti punya anak. Anak mereka di kepalanya depan mereka berdua. Jadi mereka balas dendam ke anak yang lain? Ya, selalu ganggu anak-anak. Karena dulu ya, itu tempat orang Belanda yang punya uang banyak. Punya uang banyak, terus kenapa anaknya bisa dibunuh di depan dia? Karena kalau bangsa kami dahulu, kami ingin sama-sama tinggi. Jadi menjadi orang Belanda harus sama-sama menjadi tuan. Kalau bukan tuan akan dibunuh. Terus kalau misalnya sosok yang di sana gitu, wajah-wajahnya masih cantik kah atau udah buruk rupa? Cantik, tapi mereka sangat kuat. Karena kalau sudah malam mereka seperti pesta. Setiap hari? Ya, setiap malam. Karena sudah tidak ada manusia. Jam berapa kira-kira? Sudah malam, seperti sudah lewat langit sore. Tapi kemarin itu ya, pada saat aku ke sana, aku foto baik-baik saja. Di sana tempatnya baik, tidak ada apa-apa dan bagus. Karena kakak juga baik. Kalau orang tidak baik akan ada yang ikut. Maksudnya orang tidak baik apa? Karena dia mau mencari setan? Tidak juga. Ada laki-laki dan perempuan cium-cium di tempat sana tidak baik. Cari-cari tempat gelap ya. Padahal ada kami sedang melihat mereka. Tuh lain kali kalau ngapa-ngapain tuh bukan orang manusia doang sama CCTV, tapi makhluk juga bisa lihat kan? Ya, kami tidak suka. Tapi kalau hantu pocong, genderuwo akan terus suka karena akan ditempel. Ditempel? Ya. Kadang mereka mampu menyerupai seperti orang yang datang ke tempat sana. Pura-pura jadi manusia, tahu-tahu hilang. Jadi cari pacarnya tidak bertemu. Jadi dia jalan pegang dengan hantu kan manusia. Makanya
Oke lah, makasih Marsha. Ya kakak, nanti aku main lagi ya. Iya. Boleh ya? Yang kuncir 2 lagi main di atas. Ya, kakak nanti sebentar lagi yang kunci 2 sudah waktunya untuk istirahat. Bener lagi. Oke Marsha, thank you. Bye-bye semuanya. Bye. Nah, MOP Lovers, ingat kalau melakukan hal-hal itu jangan cuma ngecek-ngecek ada CCTV atau ada manusia atau enggak ya. Ada makhluk-makhluk, nanti malah digangguin loh. Tapi emang sering tahu kalau misalnya tempat kosong kan sering ya kayak kita datang ke lokasi KBP gitu-gitu, ada aja gitu orang-orang yang pacaran. Padahal aslinya kalian pulang dari sana, kalian perginya berdua sama pacar, pulangnya bisa jadi berlima. Aduh, terus tadi Marsha bilang kalau misalnya dia habis main-main sama Nia. Makanya dia Karena tuh selalu, Nia, iya peka banget. Nia tuh selalu bilang ada anti Frizzly. Kakak mana? Kakak siapa kakak anti Frizzly? Bukan, kata dia gitu. Iya. Kayak, Oh berarti Marsha. iya kakak Marsha. Beneran. Iya. Oke, MOP Lovers, pokoknya kalian udah denger ceritanya, sejarahnya, dan ingat kalau misalnya sejarah itu ya biarkan menjadi sejarah dan kita pelajari gitu, kita hargai karena itu perjalanan dari suatu tempat dan tidak bisa dihilangkan juga gitu. Tapi nggak boleh disalahgunakan. Ingat, waktu aku foto priwat di sini tuh bener-bener aman, bagus, hasilnya juga oke banget. Jadi tidak ada sesuatu yang mengganggu gitu. Gak ada gangguan gitu tidak ya. ada, kecuali tadi yang Marsha bilang mungkin bisa jadi ada orang yang berniat buruk gitu. Oke, kalau kayak gitu thank you MOP Lovers. Sekian ngobrol-ngobrolnya bersama Frizzly. Hal-hal yang sudah kita bahas tadi semua diserahkan kembali lagi kepada MOP Lovers di rumah. Boleh percaya atau tidak, itu kisah Lawang Sewu, salah satu tempat wisata di Indonesia yang ternyata memiliki banyak kisah di dalamnya. Semoga bisa menjadi wawasan baru lagi buat kalian. Oke, dan sebelum itu Bunda juga mau ngingetin, jangan lupa juga untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android. Dan bagi pengguna iOS, harap bersabar dulu, tenang. Kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Sisi Dunia.